Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya, dan dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Tetap di rumah aja dulu ya, jangan kemana-mana. Baik, pagi hari ini kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Nah, pasti kalian bertanya, di videonya kok katanya materi yang baru, tapi di tabelnya dengan rumus-rumus yang sudah pernah kita gunakan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara untuk menambahkan jumlah tabel ketika kita sudah membuat tabel. Contoh saja, kita sudah jadi tabelnya seperti ini. Nah, ternyata ada satu tabel yang kurang. Misalnya di tengah ini. Contoh saja di tengah ini atau mungkin di tengah ini. Oh, ternyata ada kolom misalnya mau tambah mata pelajarannya mungkin ditambah TIK karena di situ ada TIK. Nah, kita akan pelajari tentang itu. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan. Nah, karena kalian kebetulan sudah masuk ke materi tentang penggunaan rumus if, nanti kita akan tambahkan di sini kolom penggunaan rumus if. Oke? Baik. Sekarang kita mulai saja biar lebih cepat ya dan biar lebih kalian memahami ya. Oke? Jadi kita langsung kerjakan. Nah, langkah yang pertama yaitu tentunya kalian pastinya sudah punya tabel kan? Contoh saja, kalian sudah membuat sebuah tabel. Ternyata di tengah-tengah pembuatan ada yang kurang. Nah, contoh saja yang kurang ini di sini, di bagian sini ternyata harus ada pelajaran katakan TIK. Nah, terus bagaimana cara menambahkannya? Nah, cara untuk menambahkannya sebagai berikut. Langkah pertama adalah kalian blok dulu di bagian mana yang kalian ingin tambahkan. Apakah yang di bagian sebelah kiri atau bagian sebelah kanan. Nah, untuk itu kalian perhatikan dulu. Setelah itu kalian klik di sini. Contoh saja ya di bagian sini. Ini Pak Guru akan masukkan di bagian sebelah sini. Jadi Pak Guru klik dulu di sini ya. Pastikan ada muncul anak panah yang ke bawah itu ya, seperti itu. Klik. Nah, sampai bentuk seperti itu. Lalu di bagian menu home, kalian arahkan kursor kalian atau mouse kalian ke bagian insert. Kalian klik anak panah yang di bagian bawah ini. Nah, oke. Selanjutnya, kalian klik cell. Oke. Nah, maka nanti secara otomatis akan ditambahkan kolomnya. Ya. Oke. Kolom dan barisnya. Sejumlah seperti yang kita sudah buat. Misalnya di sini kan ada 5 baris, maka nanti di sininya akan bertambah 5 baris juga. Sebenarnya sih semuanya, karena kebetulan kita sudah membuat tabel, maka yang kelihatannya yang ini. Oke, seperti itu. Kurang lebih paham atau tidak? Harapannya Pak Guru kalian paham ya. Nah, oke. Sekarang tinggal kalian tulis TIK. Nah, oke. Pakai huruf besar ya. TIK. Nah, baru kalian rapikan deh. Tek. Baru kalian masukkan nilainya. Berapakah jumlah atau nilainya yang kalian ingin gunakan. Misalnya TIK si Vincent itu 90. Setelah itu Dika contoh saja 80, 90, 90, 100. Kok 10 sih? 100. Oke. Nah, Pak Guru, apakah di sini akan berubah fungsinya atau berubah penjumlahannya? Mari kita lihat. Di sini kan ada D5 sampai dengan H5. D5, coba kita klik di sini. D5. Oke. Setelah itu, kalian perhatikan di sini ya. D, lalu 5. Nah, untuk kalian biar kalian ketahui di situ sudah berubah atau belum, tidak perlu kita gunakan rumus lagi. Nah, caranya gampang, kalian klik di sini D, ini oke, D5. Maka kalian tinggal cek di sini. Kalian lihat di sini, D5 sudah terhitung di rumus atau belum? D5, oke, sudah termasuk. Setelah itu, kalian klik di sini H5. Oke, sudah termasuk. Nah, cek di sini H5. Oke, berarti secara otomatis ketika kita menambahkan kolom dan baris di sini, maka kalau kita sudah tambahkan
rumus di sini, nanti secara otomatis rumus di sini yang akan berubah. Tidak perlu kalian khawatir lagi. Kecuali kalian tambahkan rumus di sini. Baru kalian akan menghitung ulang. Tetapi kalau kalian menambahkan kolom atau baris di bagian sini, secara otomatis dia akan mengikuti rumus yang kita sudah masukkan pertama kali, ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita masukkan ulang kembali rumusnya. Jadi nanti secara otomatis, oke? Ini mengikuti. Nah, coba kalian perhatikan. Nilai minimal 70. Seandainya kita kurangi di sini, contoh saja, kita taruh 50. Kita enter, maka secara otomatis di sini berubah, di sini berubah, dan di sini juga berubah rata-ratanya. Oke? Nah, sekarang kita cek lagi. Kita masukkan nilai yang normal. Nah, berubah juga ya, lihat. 410, nilai terendah 70, nilai tertinggi ya itu 90. Dan rata-ratanya, average-nya, itu 82. Oh ya, ini belum dibulatkan ya. Kita bulatkan ya. Oke. Nah, sekarang, misalnya kalau, aduh Pak Guru, ternyata di sini saya kurang kolomnya. Bagaimana caranya untuk saya menambahkan? Nah, tidak perlu kalian lakukan hal yang untuk cara yang untuk pertama tadi, yang untuk kalian tambahkan tabel ini, tidak perlu kalian ulang. Cukup kalian blok saja sampai mana yang kalian inginkan. Karena kebetulan batas baris kita di nomor 5, jadi kita bloknya sampai 5 aja. Nah, setelah itu kalian kliklah di sini. Border, lalu pilih all border. Nah, set blok, gunakan merge and center. Katakan kita mau menggunakan if, berarti rata kan, kita mau mencari nilai kok rata sih, keterangan. Maka kita tinggal ketik di sini keterangan, enter. Oke, di tengah bold. Nah, kalau seperti itu tinggal kita masukkan deh rumusnya.